Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 untuk tema 5, subtema 1. Materi yang kita pelajari adalah pikiran utama dan kalimat tanya. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Terlebih dulu, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang disusun dari pikiran utama dan dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Nah, berikut ini contoh paragraf pada teks bacaan buku tematik kelas 5, tema 5, halaman 10. Terlihat pada paragraf tersebut terdapat beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, setiap paragraf tersusun dari pikiran utama atau ide pokok yang dijelaskan oleh beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Pikiran utama dapat disebut juga dengan istilah ide pokok, pikiran pokok, gagasan utama, atau gagasan pokok. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pikiran utama atau ide pokok? Pikiran utama atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, atau dapat pula dikatakan sebagai gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Nah, pikiran utama biasanya disajikan dalam kalimat utama atau kalimat pokok. Sebuah paragraf tersusun dari pikiran utama atau ide pokok yang dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, berdasarkan letak pikiran utama di dalam paragraf tersebut, kita dapat membedakan jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak pikiran utamanya ada di bagian awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang letak pikiran utamanya ada di bagian tengah paragraf. Selanjutnya ada pula paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak pikiran utamanya ada di bagian akhir paragraf. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa pikiran utama atau ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama pada sebuah paragraf merupakan kalimat yang menjadi dasar tersusunnya paragraf dan dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas. Yuk kita perhatikan contoh paragraf berikut ini yang kita dapatkan dari buku tematik kelas 5, tema 5, halaman 10. Paragraf tersebut memiliki kalimat utama berupa kalimat, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Selanjutnya, kalimat utama tersebut dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas. Contoh kalimat penjelas yang pertama, kemudian kalimat penjelas yang kedua, kalimat penjelas yang ketiga, kalimat penjelas yang keempat, dan kalimat penjelas yang kelima. Jadi paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan 5 kalimat penjelas. Lalu bagaimana ya cara menentukan pikiran utama atau ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, mencatat hal-hal penting yang ditemukan dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita memilah mana yang merupakan kalimat utama dan mana yang merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya. Kemudian langkah berikutnya, kita menentukan kalimat utama. Dan langkah yang terakhir,
kita merumuskan inti kalimat utama tersebut. Merumuskan berarti menyebutkan sesuatu dengan ringkas dan tepat. Yuk kita berlatih menentukan pikiran utama atau ide pokok dari sebuah paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Nah, kalimat utamanya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pikiran utamanya dapat kita rumuskan dari kalimat utama tersebut. Misalnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kita mengetahui bahwa pikiran utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif. Contoh paragraf kedua. Nah, dari paragraf tersebut, setelah kita membaca dengan saksama, kita mengetahui kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf, yaitu inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Dari kalimat utama ini kita dapat merumuskan pikiran utama atau ide pokoknya, yaitu musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Karena pikiran utama atau ide pokoknya berada di bagian akhir paragraf, maka paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf induktif. Selanjutnya, kita akan mempelajari kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung kata tanya dan digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban dari pihak lain. Jenis kata tanya yang digunakan pada kalimat tanya ada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, hal, jenis, peristiwa, pengertian, atau penjelasan. Contoh teks bacaan berikut ini. Kalimat tanyanya adalah jenis tumbuhan apa yang paling banyak terdapat di ekosistem air tawar. Kemudian kita mendapatkan jawaban, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian atau peristiwa. Kita perhatikan teks bacaan tersebut. Dari teks bacaan tersebut kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Misalnya, siapa yang tadi memarahi Banu karena terlambat salat subuh? Kemudian kita mendapatkan jawaban dari teks tersebut, yaitu ibunya atau Ibu Banu. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Jawabannya dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau peristiwa lain yang bersamaan dengan yang ditanyakan. Kita perhatikan teks bacaan tersebut. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya kapan. Misalnya, kapan deklarasi Juanda disampaikan bangsa Indonesia kepada forum internasional? Dan jawabannya adalah pada tanggal 13 Desember 1957. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kita perhatikan teks percakapan rumpang antara Lani dan Bu Guru. Lani berkata, "Maaf Bu, saya terlambat masuk sekolah." Kemudian Bu Guru bertanya pada Lani, dan jawaban Lani adalah, "Saya bangun kesiangan Bu." Nah, kalimat tanya Bu Guru adalah, "Mengapa kamu terlambat?" Kalimat tanya tersebut sesuai dengan jawaban Lani yang berupa alasan mengapa dia terlambat masuk sekolah. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan kondisi, keadaan, proses, atau cara yang digunakan. Nah, kita perhatikan teks bacaan tersebut.
Dari teks bacaan tersebut, kita dapat membuat kalimat tanya bagaimana, yaitu bagaimana pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya? Nah, jawabannya adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Kata tanya berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau kuantitas satuan. Berikut ini teks bacaan yang dapat kita buat kalimat tanya dengan kata tanya berapa. Contohnya, berapa luas wilayah daratan Indonesia? Dan jawabannya adalah luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya di mana berguna untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa atau perkara. Kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Dan kata tanya dari mana digunakan untuk menanyakan tempat asal. Berikut ini contoh percakapan antara dua orang dengan jawaban, aku membelinya di toko Jaya Abadi. Di toko Jaya Abadi merupakan tempat terjadinya peristiwa atau perkara, sehingga kata tanya yang digunakan adalah di mana. Kalimat tanyanya adalah, di mana kamu membeli baju ini? Contoh percakapan yang kedua, ada jawaban, aku akan pergi berlibur ke Bandung. Jawaban tersebut, berlibur ke Bandung, menyatakan tempat tujuan. Jadi kata tanya yang digunakan adalah kemana? Kalimat tanyanya adalah, kemana kamu akan pergi berlibur? Contoh percakapan yang ketiga, ada jawaban, aku berasal dari Bali. Berasal dari Bali merupakan tempat asal, sehingga kata tanya yang digunakan adalah dari mana. Kalimat tanyanya adalah, dari mana asal daerahmu? Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.